Setelah Palestina merdeka, ini yang terjadi. Mewabahnya berbagai penyakit-penyakit menular dan kematian massal terjadi di mana-mana. Ini luar biasa, Pak. Akan banyak yang terjadi meninggal karena penyakit nggak jelas, mewabah setelah Palestina merdeka. Ya, lalu kematian massal terjadi di mana-mana. Di situ mati satu kampung, di situ mati, banyak yang mati. Di perang dunia saja banyak orang yang harus jadi korban. Tambah lagi kelaparan, ya, tambah lagi bencana-bencana alam, ditambah lagi mewabahnya penyakit dan kematian. Semakin banyak yang harus dilihat dengan mata kepala telanjang ini, dan ini sangat berat, Pak. Sehingga kata Rasulullah, pada saat itu orang yang paling kuat imannya lewat dekat kuburan. Dia berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan itu, saking beratnya hidup di atas punggung bumi pada saat itu. Orang yang kuat iman sampai berkata, kalaulah saya meninggal kemarin, kalaulah saya yang dalam kuburan ini. Itu menandakan apa, Pak? Saking beratnya ujian yang akan dijalani. Tapi kita harus lulus. Dan Rasulullah menyebutkan kepada kita jalan-jalannya, trik-triknya, langkah-langkahnya, persiapan-persiapan apa agar lulus ujian yang berat ini. Karena setelah ujian ini akan tiba puncak ujian, yaitu Dukhon, lalu Dajjal keluar. Ini puncaknya, ya. Baik, selanjutnya, nah ini yang ketujuh nih, gua demen banget ini. Nomor 6, perang perebutan kekuasaan yang akan terjadi di Arab ini, Pak. Arab Saudi itu kalau meninggal Raja Salman besok nih, darah. Kita akan lihat bagaimana para pangeran akan berdarah-darah, Pak, ya, untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan raja. Begitu juga dengan negeri Arab lainnya. Ini tak tahu lah Indonesia ke depan seperti apa. Yang jelas, setelah Palestina merdeka akan banyak perselisihan dan pertengkaran sampai berdarah untuk perebutan kekuasaan. Masing-masing ini ada hadisnya, ya. Tolong baca di kitab ini nanti. Karena kalau kami sebutkan bacakan hadisnya sekarang nggak cukup waktu. Jadi ada kitabnya biar kita punya pegangan. Baik. Lanjut. Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Sudah merdeka, Israel hilang. Israel hilang. Sekarang saja Bapak Ibu, hawa-hawa Israel menguap dan dunia benci seluruhnya dengan Israel sudah sangat mengkental, mengkristal. Betul? 144 negara pro dengan Palestina merdeka dan mengumumkan jijik bencinya dengan Israel. Hanya 9 negara yang menolak Palestina menjadi sebuah negara dan hidup menjadi salah satu anggota resmi. Sementara 29 abstain. Oke, berikutnya kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Maka bertanyalah Ibnu Hawalah pada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah mengerikan hidup pada saat itu. Adakah tempat yang aman saat itu, ya Rasulullah, yang engkau rekomendasikan kami untuk hijrah ke tempat itu? Ada, kata Rasul. Di mana, ya Rasul? Kemana kami akan hijrah? Di mana tempat yang paling aman saat itu? Nabi berkata, Palestina. Syam adalah tempat yang teraman saat itu di muka bumi. Terbalik ya Pak ya. Sekarang tempat paling kacau di mana? Tempat yang paling tidak aman di mana? Tempat yang paling tragis di mana? Semuanya di Palestina. Tapi akan dibalik oleh Allah semuanya. Negeri Arab akan menjadi negeri yang paling kacau. Sehingga kata Rasulullah, Umranul Maqdis haramu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis kembali tenang, kembali aman, kembali sejahtera, kembali makmur, kembali kuat. Pada saat itu, Madinah Al-Munawwarah sampai negeri-negeri Arab lainnya dalam keadaan berdarah-darah, kata Rasulullah. Jadi apa yang terjadi hari ini di Palestina, ke depan akan berpindah ke negeri-negeri sebelahnya. Yang hari ini kurang peduli dengan Palestina, mereka besok yang akan merasakan. Nah, kata Rasulullah, tempat hijrah kamu saat itu adalah Palestina.